kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 1 Hidup Rukun, subtema 3 Hidup Rukun di Sekolah Pembelajaran 4. Materi ini ada di halaman 119 sampai dengan 122. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Kelas Udin mendapat giliran menjadi petugas upacara. Para siswa bermusyawarah menentukan petugas upacara. Bermusyawarah merupakan cara untuk menjaga kerukunan. Bacalah teks percakapan di bawah ini. Tanpa pada gambar di sini ada percakapan ibu guru dengan anak-anak di dalam kelas. Mereka bermusyawarah anak-anak. Percakapan dimulai dari ibu guru. Siapa yang mau menjadi petugas upacara? Udin menjawab, acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Sebutkan kalimat perintah dalam percakapan di atas. Tentu anak-anak sudah tahu kalimat perintahnya adalah acungkan tangan bagi yang ingin menjadi petugas upacara. Kalimat perintah ini diakhiri dengan tanda seru. Sedangkan dialog ibu guru merupakan kalimat tanya anak-anak. Ini diakhiri dengan tanda tanya. Ayo menulis anak-anak. Pada saat upacara, pemimpin upacara mengucapkan kalimat perintah. Tuliskan dengan rapi kalimat tersebut menggunakan huruf lepas. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak kalimat perintah yang diucapkan oleh pemimpin upacara. Contohnya, di sini Ibu memberi 3 contoh. Yang pertama, kepada pembina upacara, hormat gerak. Kalimat kedua, kepada sang merah putih, hormat gerak. Dan kalimat ketiga, untuk amanat istirahat di tempat gerak. Ayo berlatih anak-anak. Upacara diikuti siswa dan guru. Ada 239 siswa dan 15 guru. Berapa peserta upacara seluruhnya? Peserta upacara seluruhnya dapat ditentukan dengan melakukan penjumlahan. Baik, ini yang pertama dengan cara penjumlahan bersusun panjang. Cara yang kedua bersusun pendek. Ibu mulai dari yang bersusun panjang. 239 ditambah 15. 239 ini sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 9. Selanjutnya 15 sama dengan 10 ditambah 5 di sini. Jangan lupa di sini nilai tempat satuan paling kanan, selanjutnya di sini nilai tempat puluhan. Selanjutnya kita jumlahkan anak-anak. 9 ditambah 5. 9 di otak, 5 di jari. Setelah 9, 10, 11, 12, 13, 14. Menulis 14, ini kita tulis dulu 14 anak-anak. Di sini 14. Selanjutnya 30 ditambah 10, 40. 200 langsung kita turunkan anak-anak. 200 di sini 200. Ini. Kalau kita amati di sini 14 ini ada puluhan, ada satuan, maka kita pisahkan anak-anak. 14 ini sama dengan 10 ditambah dengan 4 di sini. Selanjutnya 40 kita turunkan, 200 kita turunkan. Selanjutnya di sini puluhan dengan puluhan kita jumlahkan. Boleh diberi tanda kurung untuk memudahkan kita menghitung. 4 kita tulis di sini 4. 40 ditambah 10, 50 di sini. Selanjutnya di sini 200. 200 ditambah 50 ditambah 4 sama dengan 254. Lanjut cara bersusun pendek. 239 ditambah 15. 9 ditambah 5, 14. Caranya 4 ditulis, 1 disimpan mundur. 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 1, 5. Selanjutnya 2 kita turunkan.
Hasilnya sama, 254. Jadi jumlah peserta upacara seluruhnya adalah 254. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar. Baik, Ibu mulai membahas dari soal nomor 1. Anak-anak harus berusaha untuk memahami materinya sehingga bisa mengerjakan secara mandiri. Soal nomor 1. Di perpustakaan sekolah terdapat 181 buku pelajaran dan 126 buku cerita anak. Berapa jumlah buku seluruhnya? Baik, Ibu bahas di sini. Kalimat matematikanya, karena ditanya jumlah buku seluruhnya, maka kedua buku ini, kedua jenis buku kita jumlahkan. 181 ditambah 126. Selanjutnya, ini kita selesaikan penjumlahan ini dengan cara bersusun pendek. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 8 ditambah 2, 10 anak-anak. 0 ditulis di sini, 1 disimpan mundur. 1 ditambah 1, 2 ditambah 1, 3. 307 anak-anak hasilnya 307. Jadi jumlah buku seluruhnya ada 307 buku. Soal nomor 2 anak-anak. Di koperasi sekolah terdapat stok 2 kotak buku tulis. Setiap kotak terdiri atas 180 buku. Berapa jumlah buku seluruhnya? Baik, kita amati pada soal. Di sini ada 2 kotak buku dan setiap kotak berisi 180 buku. Ditanya jumlah seluruhnya. Berarti kalimat matematikanya kita jumlahkan. Kotak ke-1 180 buku ditambah kotak kedua 180 buku. Selanjutnya kita jumlahkan dengan cara bersusun pendek. 0 ditambah 0, 0. 8 ditambah 8, 16. Cara menulisnya 6 ditulis, 1 disimpan mundur. 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 1, 3. 360 anak-anak. 180 ditambah 180 sama dengan 360. Jadi jumlah buku seluruhnya ada 360 buku. Soal nomor 3. Di lemari kelas terdapat 259 lembar kertas HVS. Selain itu terdapat kertas folio dengan jumlah 60 lembar lebih banyak. Berapa jumlah kertas folio di dalam lemari? Baik, kita amati pada soalnya. Di dalam lemari ada 259 lembar kertas HVS. Dan juga ada kertas folio yang jumlahnya 60 lembar lebih banyak dibanding kertas HVS. Kalau ditanya banyak kertas folio berarti banyak kertas HVS 259 ditambah dengan 60. Di sini kalimat matematikanya 259 ditambah 60 sama dengan. Ini kita jumlahkan bersusun. 259 ditambah 60. 9 ditambah 0, 9. 5 ditambah 6, 11 anak-anak. Di sini 1 ditulis, 1 disimpan mundur. 2 ditambah 1, 3. 319 anak-anak. Jadi jumlah seluruhnya 319. Ini jumlah, maksud Ibu jumlah kertas folio seluruhnya. Jadi jumlah kertas folio di dalam lemari ada 319 lembar. Soal nomor 4. Banyak kapur berwarna ada 117 batang. Kapur putih lebih banyak 43 batang. Berapa jumlah kapur seluruhnya? Baik, kita amati soalnya. Banyak kapur berwarna 117 batang. Kapur putih lebih banyak 43 batang dibanding kapur berwarna. Berarti jumlah kapur putih itu 117 ditambah 43. Yang ditanya berapa jumlah kapur seluruhnya. Berarti kalau jumlah kapur seluruhnya anak-anak, ini berarti jumlah kapur berwarna ditambah jumlah kapur putih. Ini kalimat matematikanya.
Ini kapur berwarnanya 117 ditambah kapur putihnya 117 ditambah 43. Sama dengan, kita jumlahkan. 117 kita jumlahkan dengan 117 terlebih dahulu, ini kita selesaikan dulu. 7 ditambah 7, 14. 4 ditulis, 1 disimpan mundur. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. 1 ditambah 1, 2. 234 anak-anak. Selanjutnya ini kita jumlahkan lagi dengan 43. Ibu tulis di sini 234. Kita jumlahkan dengan 43. 4 ditambah 3, 7. 3 ditambah 4, 7. Di sini 2 kita turunkan. 277. Hasilnya 277. Jadi jumlah kapur seluruhnya ada 277 batang. Buatlah soal cerita tentang penjumlahan. Tukarkan pertanyaanmu dengan teman di dekatmu, lalu jawab pertanyaan temanmu. Baik, di sini Bu memberi contoh pertanyaannya. Di dalam rak buku perpustakaan terdapat 205 buku tematik dan 195 buku cerita. Berapa jumlah buku seluruhnya? Ini jawabannya. Yang ditanya jumlah buku seluruhnya, berarti kita jumlahkan. 205 ditambah 195, hasilnya sama dengan 400. Ini Bu tulis bersusun di sini. Kita koreksi dulu. 205 ditambah 195. Ini kita jumlahkan anak-anak. 5 ditambah 5, 10. 0 ditulis, 1 disimpan mundur. 1 ditambah 0, 1 ditambah 9, 10. 10 berarti 0 ditulis, 1 disimpan mundur. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1, 4. Hasilnya 400. Jadi jumlah buku seluruhnya ada 400 buku. Ayo berkreasi anak-anak. Warnailah gambar yang sudah kamu buat pada pelajaran sebelumnya. Kamu juga dapat melengkapi gambarmu dengan gambar lain yang sesuai. Di sini contoh gambarnya, di sini ada vas bunga dan juga bunganya. Anak-anak nanti bisa mencoba mewarnai sendiri. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.